subscribe, klik tombol loncengnya. Terima kasih. 6 sifat bilangan eksponen yang akan kita bahas di pembelajaran hari ini. Nah, berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Roni Channel Matematika. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang bilangan eksponen yang ada di kelas 10 SMK ya anak-anak. Nah, apa itu eksponen? Perhatikan penjelasan berikut ini. Eksponen adalah bilangan pangkat yang dikalikan dengan bilangan yang sama sebanyak n kali. Nah, artinya sebanyak n kali, tapi bilangan yang sama. Nah, dapat ditulis dengan A pangkat n ya, dengan A-nya bilangan pokok, N-nya bilangan pangkat atau basis ya. A pangkat N arti mengalikan A sebanyak N kali, sebanyak N, sebanyak pangkat. A kali A dikali A. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan yang sama, arti A kali A kali A dan seterusnya sebanyak pangkat ini. Nah, lebih jelasnya kita lihat sifat eksponen berikut ini ya. Nah, ada beberapa sifat eksponen ya. Perhatikan, yang pertama ada A pangkat 0 ya sama dengan 1. Maksudnya A pangkat 0 itu artinya bahwa berapapun nilai A-nya dipangkatkan dengan 0 maka dia akan menghasilkan nilai 1. Ketika dibuat dalam bentuk angka dia seperti ini, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, artinya berapapun nilainya ini bilangan pokok dia akan menghasilkan 1 ketika dia pangkat 0. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2, A pangkat N dikalikan A pangkat M sama dengan A N ditambah N. Kenapa demikian? Karena dalam perkalian jika bilangan pokoknya sama, nih bilangan pokok sama, maka pangkatnya akan dijumlahkan. Karena teman perkalian adalah penjumlahan. Coba lihat dalam bentuk angka 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1 berdasarkan sifat. Maka menghasilkan 2 pangkat 3, maka jawabannya adalah 8. Terus sifat yang ketiga, A pangkat N dibagi A pangkat M menghasilkan atau sama dengan A per N per A per M per A pangkat M sama dengan A N dikurang M, maka pangkatnya menjadi dikurang ketika dia dalam pembagian ya. Nah, asalkan bilangan pokoknya sama, itu syarat dulu, harus sama bilangan pokoknya. Dalam bentuk angka perhatikan kalau dikasih contoh 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkatnya pangkat 3 dikurangkan dengan 2. Maka menghasilkan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Contoh yang keempat dari sifat yang keempat ya. Ketika bilangan pokok dipangkatkan N, kemudian dipangkatkan lagi dengan M, artinya bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya akan berubah menjadi perkalian ya, jadi perkalian ya. Ketika dalam bentuk angka, contohnya 2 pangkat 2 dipangkatkan 2, maka pangkatnya kita kali, menghasilkan 2 kali 2 menghasilkan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 6, 16. Seperti itu. Kemudian yang kelima, A pangkat negatif N sama dengan ketika dia berpangkat negatif, bilangan bulat berpangkat negatif, dia akan sama dengan 1 per A pangkat N. Dia seperti inverse ya, kebalikan. Ketika dia berpangkat negatif, dia menghasilkan positif, tapi dibuat menjadi bentuk pecahan. Muncullah angka 1 ya. Sama dengan ketika dalam contoh ya, bentuk angka 2 pangkat negatif 2
sama dengan menjadi, karena dia pangkat negatif, kita rubah menjadi pangkat positif. Menjadi 1/2 pangkat 2. Hilang negatifnya karena berdasarkan sifat. Sama dengan 2 pangkat 2, 4. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang keenam, perhatikan. Ada akar M, A pangkat N sama dengan. Ketika mau menghilangkan akar, kita bisa merubah dengan sifat keenam. A menjadi N dibagi M. Artinya N ini dibagi dengan M yang di luar ya. Dengan akar yang di luar, ini akar namanya, ini pangkat. Sama dengan ketika ke dalam bentuk soal ya, dalam bentuk angka, misalkan seperti ini, hanya misal ya, contoh biar mudah. Akar 4 dari 2 pangkat 4 sama dengan berapa? Nah, berdasarkan sifat ini kita bagi ya, berarti pangkat dibagikan dengan akar yang di luar, berarti 4 dibagi dengan 4 yang di luar ini menghasilkan 2 pangkat 1, karena 4 bagi 4 hasilnya 1. 2 pangkat 1 berapa? Jawabannya 2. Nah, seperti itu teman-teman aplikasi sifat eksponen ke dalam soal bentuk soal angka. Jadi eksponen ini tidak hanya bentuk angka ya teman-teman, bisa dalam bentuk variabel juga. Nah, dia akan menyederhanakan nantinya, membuat bentuk eksponen yang paling sederhana. Biasanya soalnya seperti itu. Nah, lebih jelasnya kita kasih contoh soal yang dalam bentuk variabel ya. Perhatikan, ini biasanya sering muncul di soal ujian nasional, SMK, SMP juga biasanya soalnya gampang sekali teman-teman. Perhatikan, ada contoh X pangkat 2 dikali Y pangkat negatif 3 dikali Z pangkat 4 dibagi dengan X pangkat negatif 2 dikali Y pangkat 4 dikali Z pangkat negatif 1. Tadi sudah saya jelaskan di awal dalam sifat, ketika bilangan pokoknya sama dalam pembagian, maka pangkatnya bisa dengan dikurang. Perhatikan yang ini, X pangkat 2 karena dia pembagian dikurang dengan negatif 2. Yang Y-nya Y pangkat negatif 3 dikurang dengan 4 ya. Karena 4-nya positif, jadi nggak ada seperti ini. Jadi kita tinggal melihat bentuk pangkatnya saja. Z pangkat 4 dikurang dengan negatif 1. Setelah seperti ini tinggal kita hitung pangkatnya. Ketika ada double begini, kita kalikan ke dalam. Negatif kali negatif menjadi positif. Yang ini tidak ada, kita biarkan saja. Yang ini ada juga. Negatif kali negatif menjadi positif. Tinggal kita jumlahkan. X 2 tambah 2 menjadi X pangkat 4. Negatif 3 dikurang 7 menghasilkan Y pangkat negatif 7. 4 tambah 1 menghasilkan Z pangkat 5. Sampai sini sudah benar teman-teman. Cuman masih bukan dalam bentuk sederhana. Jadi nanti ketika teman-teman adik-adik atau yang mengerjakan soal yang begini, kalian harus buat ke dalam bentuk sederhana. Nah, yang paling sederhana yang di bawah ini ya. Dia akan menghasilkan X pangkat 4 dikali Z pangkat 5 per Y pangkat 7. Kenapa demikian? Karena Y pangkat ini, pangkat negatif 7 ini adalah pangkat negatif. Kita harus merubah ke dalam bentuk bilangan bulat berpangkat positif. Nah, ada tadi teoremanya untuk merubah bilangan menjadi bilangan bulat positif yang sifat A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini yang harus dipahami. Karena eksponen ini sangat penting ya teman-teman untuk pembelajaran yang kelanjutannya nanti. Jadi ini dasar buat kita bisa mengerjakan soal-soal matematika yang lain. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, yang kedua ini saya buatkan dalam bentuk angka ya. Sering juga ini muncul di dalam ujian nasional seperti ini ya.
suruh mencari nilainya. Perhatikan ya, saya buatkan ini sama dengan, yang harus kita lihat adalah bilangan pokok yang pertama. Bilangan pokok, bilangan pokok, bilangan pokok. Bilangan pokok ini bisa diapakan? Nah, karena materi kita adalah eksponen bilangan pangkat, berarti dia membuat ke dalam bilangan pangkat, teman-teman. Perhatikan, 25 pangkatnya berapa? 5 pangkat 2. 1/2 dikurang 1/1 nggak bisa dipangkatkan ya, karena nggak. Sekarang 9 pangkatkan berapa? 3 pangkat 2 pangkat 1/2 ditambah 16 pangkat berapa? 2 pangkat 4 1/4. Kenapa saya nggak membuat ini menjadi 4 pangkat 2? Karena masih belum sederhana. Jadi solusinya ketika kalian melihat soal bentuk seperti ini, dia pangkatnya pangkat negatif, bukan pangkat negatif, pangkat pecahan ya maksudnya. Gampang teman-teman. Ketika membuat bilangan pokok menjadi bilangan berpangkat, patokannya hanya pada penyebut. Perhatikan. Ketika penyebutnya 2, maka pangkatnya pun 2. Nah, lihat. Nah, sama kan? Nah, itu patokannya. Jadi ketika penyebutnya 4, otomatis bilangan pokok itu akan bisa diubah menjadi bilangan berpangkat 4. Tujuannya apa? Biar mempermudah kita mengerjakan soal ujian. Sama dengan, setelah seperti ini tinggal kita kalikan berdasarkan sifat tadi, bahwa bilangan pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali, menghasilkan 2 kali 1, ini dikali ya, 2 dibagi 2 hasilnya 1. 5 pangkat 1 berapa? 5. Nah, ini belum sederhana ya, karena ini masih dalam bentuk pecahan. Nah, ini berarti harus kita rubah menjadi bukan pecahan berdasarkan sifat yang tadi. Nah, makanya sifat itu harus memahami A pangkat bin N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, ini bentuknya sama dengan ini ya. Nah, kita rubah menjadi bilangan bulat berpangkat negatif, menghilangkan satunya, supaya semuanya tidak ada dalam bentuk pecahan. Berarti menjadi 3 pangkat negatif 2, karena jadi negatif pangkatnya. Satunya hilang ya, karena dikali ya, 1 kali 3 ya tetap 3. Ditambah 4 kali 1 4, bagi 4 1, berarti 2 bagi 1 2, sama dengan 5 dikurang min 2 kali min 1 menghasilkan 2. 2 bagi 2 1. 3 pangkat 1 3 ditambah 2. Jawabannya 5 kurang 3 2 ditambah 2, jawabannya 4. Nah, seperti itu teman-teman cara mengerjakan bilangan eksponen dalam bentuk angka yang berpangkat pecahan. Masih banyak yang lain teman-teman ya, atau adik-adik ya. Masih banyak soal matematika dalam bentuk eksponen yang lebih sulit. Ini masih kita berikan yang soal gampang biar mudah memahami konsep eksponen terlebih dahulu. Kiranya nanti ada pertanyaan tentang eksponen, boleh silakan komen saja di Roni Channel Matematika, atau misalnya, Kak saya belum paham, atau Pak saya belum paham tentang ini, boleh nggak dibuatkan videonya? Bisa, nanti kita akan buat videonya seperti apa yang mau diminta. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Kiranya salah hilap mohon maaf ya, dalam penjelasannya mungkin kurang jelas, bisa nanti ditanyakan lagi. Jangan lupa ya, dukung channel saya di Roni Channel Matematika. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di share ya teman-teman, karena semuanya itu gratis teman-teman, tidak ada gampang lah intinya. Lebih susah membuat videonya daripada subscribe. Terima kasih.